Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Di video ke-6 ini kita akan membahas mengenai etika akuntansi bersama saya Maulana Imam Saputra. Saya Amel Latifana Eliza. Saya Karika Dera Lutfia. Silakan disimak baik-baik ya teman-temanku. Expecto Patronum. Sebagai anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akuntansi bukanlah hal yang asing untuk kita dengar. Perhitungan rumus yang cukup rumit serta ketelitian dalam menghitungnya menjadi ciri khas dari akuntansi itu sendiri. Namun siapa sangka ketika akuntansi menjadi suatu profesi, terdapat etika yang perlu dipahami dan dipatuhi. Lalu apa saja etika yang perlu kita pelajari ketika akuntansi itu menjadi suatu profesi? Akuntansi adalah salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam mengelola informasi finansial serta memberikan wawasan yang krusial bagi organisasi individu, pemerintah, dan masyarakat umum. Pengembangan keterampilan akuntansi ini ditunjukkan untuk membantu perusahaan atau orang untuk menjaga seluruh aliran dan alur aktivitas transaksi keuangannya, sehingga dengan begitu informasi keuangan dapat tertata dengan benar, akurat, objektif, dan lengkap. Bank menggunakan akuntansi untuk merancang target dan strategi bisnis bank, termasuk aksi koperasi, sekaligus secara internal mengendalikan operasional bank. Selanjutnya, akuntan. Seorang yang ahli dalam akuntansi akan disebut dengan akuntan. Fungsi yang dijalankan seorang akuntan tidak bisa dijalankan dan dilaksanakan oleh orang sembarangan. Tugas dan fungsi ini hanya dijalankan oleh orang-orang yang memang profesional di bidang akuntansi. Bahkan keahlian yang dapat dikukuhkan dengan sertifikat dari lembaga sertifikasi yang berwenang. Macam-macam sertifikasi untuk memastikan seorang akuntan dapat dipercaya oleh publik untuk membuat laporan keuangan bank yang benar, akurat, dan objektif. Maka setelah mendapatkan pendidikan khusus, seorang akuntan masih perlu untuk memperoleh berbagai sertifikasi di Indonesia. Sertifikasi ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Macam-macam sertifikasi dibagi menjadi 3. Nomor 1, Certifikat Publik Akuntan, dijelaskan dengan diterbitkan bagi sarjana akuntansi yang telah lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Yang selanjutnya nomor 2, Chartered Akuntan, dijelaskan sebagai sertifikat yang diterbitkan setelah seorang dinyatakan lulus ujian sertifikat CA yang dilaksanakan oleh EI. Yang EI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Yang nomor 3, Chartered Akuntan, dijelaskan dengan dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor yang berpusat di Florida atau Amerika Serikat untuk seorang yang ingin menjadi auditor internal di Indonesia. Lembaga yang menaungi yaitu Yayasan Pendidikan Internal Audit untuk menerbitkan KI, Qualified Internal Audit, dan CBIA, Certified Bank Internal Auditor. Setelah mengetahui mengenai apa itu akuntansi, profesinya yang menjadi seorang akuntan, serta sertifikasi-sertifikasi yang perlu dipenuhi oleh seorang akuntan agar ia dipercaya oleh publik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai tugas dan fungsi dari akuntan manajemen. Tugas seorang akuntan memanglah untuk mengelola berbagai informasi yang ada di suatu perusahaan, disederhanakan agar mampu mendapatkan gambaran secara singkat mengenai informasi tersebut. Namun, dari banyaknya informasi yang ada dari suatu perusahaan, informasi-informasi ini perlu dibagi dan dialokasikan sesuai dengan pembahasannya masing-masing. Dan disinilah nantinya akuntan akan dibagi kepada subbidangnya masing-masing. Yang pertama, tugas dan fungsi dari seorang akuntan manajemen ada di bagian auditor independen. Seorang akuntan yang memiliki tugas dan fungsi di bagian auditor independen, ia akan memberikan opininya berdasarkan audit yang telah dilakukannya terhadap suatu catatan keuangan dari suatu perusahaan. Apa yang dimaksud audit? Jadi audit di sini maksudnya adalah pemeriksaan. Seorang akuntan akan memeriksa laporan keuangan dari suatu perusahaan, lalu ia akan memberikan opininya berdasarkan pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan ini pun harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, karena sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia inilah, seorang akuntan harus memenuhi etika dan melaksanakan berbagai etika yang ada. Seorang akuntan yang berada di posisi auditor independen ini nantinya akan melakukan audit di bagian posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas, yang mana nantinya akan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan material, termasuk mengecek dan memvalidasi apakah laporan keuangan bank memang didasarkan pada perhitungan yang masuk akal, tidak ada yang bersifat material, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tugas dan fungsi akuntan yang kedua yaitu manajemen accounting atau akuntan manajemen. Tugas dari akuntan manajemen ini yaitu membantu manajemen dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan yang tentunya akan disusun secara transparan yang akan diserahkan kepada para pemakai laporan keuangan yang disebut dengan akuntansi keuangan. Di sini nantinya akuntan manajemen akan membantu untuk merancang target, strategi, dan aktivitas bisnis yang lain untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan dalam suatu perusahaan atau dalam pembahasan kali ini yaitu bank. Tugasnya bisa dimulai dari identifikasi pengeluaran, akumulasi, penyusutan, analisis, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam keputusan-keputusan yang akan diambil. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa akuntan manajemen akan terlibat dalam perencanaan keuangan atau financial planning yang merupakan suatu tugas yang berkembang dari kenyataan bahwa para akuntan memiliki pengetahuan tentang aturan pajak dan pasar investasi keuangan. Sehingga banyak perusahaan makin membutuhkan akuntan dalam merancang rencana bisnisnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa seorang akuntan memiliki wawasan yang lebih mengenai perpajakan. Maka dari itu, tugas dari akuntansi manajemen yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu di bagian perpajakan atau akuntan perpajakan. Di bagian perpajakan ini, seorang akuntan manajemen akan melakukan pencatatan keuangan untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penetapan besarnya pajak berhutang yang harus dibayar oleh bank. Akuntansi perpajakan ini pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama dengan akuntansi keuangan, namun terdapat perbedaan pada standar yang digunakan. Pada akuntansi keuangan, ia akan menggunakan standar dengan akuntansi keuangan, namun pada akuntansi perpajakan, ia akan menggunakan peraturan perpajakan sebagai dasar penyusunan laporan pajak. Tugas dan fungsi dari akuntan manajemen yang keempat yaitu untuk menjadi konsultan. Kita mengetahui bahwa seorang akuntan memiliki wawasan yang luas mengenai perpajakan dan berbagai laporan keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Pengetahuan yang lebih mengenai berbagai rumus perhitungan keuangan menjadikan seorang akuntan dapat dijadikan sebagai seorang konsultan. Di sini nantinya akuntan hanya akan menjadi seorang konsultan atau sebagai tempat konsultasi saja, tidak untuk mengerjakan catatan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi nantinya akuntan ini hanya akan sebagai tempat konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan suatu perusahaan, tapi di sini akuntan tersebut tidak akan mengerjakan laporan keuangan tersebut, dia hanya akan memberikan penyelesaian-penyelesaian mengenai permasalahan yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu seorang akuntan yang nantinya akan berada di posisi audit intern. Di sini sebagai auditor internal, tugas dan tanggung jawab seorang akuntan akan berpusat pada tata kelola suatu perusahaan. Dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara dalam lingkup perbankan, yaitu berarti di sini auditor internal akan berpusat pada tata kelola bank, lalu pada manajemen risiko, serta pengendalian internal sebagai lapis ketiga dari sistem 3 lapis pengaman. Nantinya apabila tugas dari auditor internal ini sudah terlaksana, seorang auditor internal akan menyampaikan laporan auditnya atas kinerja keuangan dan non-keuangan bank sesuai dengan harapan manajemen dan dewan komisaris, yaitu sesuai dengan tata kelola bank yang baik, termasuk di dalamnya menyajikan kesimpulan spesifik
dan terperinci tentang manajemen risiko, kepatuhan, serta berbagai isu-isu strategis dan tindak lanjut hasil temuan sebelumnya. Sistem 3 lapis yang telah disampaikan sebelumnya sebenarnya sudah digariskan dan sejalan oleh Peraturan OJK atau POJK nomor 1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Tugas pokok seorang auditor internal atau SKAI paling sedikit meliputi: yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Tugas yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta yang terakhir, memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Selain menjadi auditor intern atau auditor internal, seorang akuntan juga mampu menjadi seorang auditor eksternal. Di sini sebagai auditor eksternal, seorang akuntan bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan suatu bank dan memberikan asuransi bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Auditor eksternal juga memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut mencerminkan posisi keuangan dan kinerja bank. Selain itu, auditor eksternal di sini berperan untuk memperkuat asuransi atas laporan keuangan bank dan kinerja manajemen bank yang diangkat dan digaji oleh pemegang saham. Auditor eksternal bukan bagian dari perusahaan bank dan sebaliknya independen. Tentang sebagai auditor eksternal. Peran auditor eksternal dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan kredibilitas laporan keuangan bank, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta mengurangi risiko laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak objektif yang mungkin saja tidak ditemukan atau tidak didireksi oleh auditor internal. Untuk menjamin objektivitas hasil audit, kerja auditor eksternal diawasi oleh komite audit di bawah Dewan Komisaris. Maka auditor harus berkomunikasi dengan komite audit sebagai organ Dewan Komisaris. Proses pemilihan auditor eksternal juga dilakukan oleh komite audit untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya diajukan ke RUPS untuk diterapkan. Selain pengawasan oleh komite audit, auditor eksternal juga diwajibkan untuk menyampaikan surat perikatan audit atau audit engagement letter, yaitu surat persetujuan antara auditor eksternal dan manajemen bank sebagai kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakannya. Setelah memeriksa, menilai, dan memberikan opini tentang laporan keuangan bank, auditor eksternal memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas audit internal bank untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal bank. Ini dimaksudkan untuk memastikan apakah akuntansi keuangan dan audit internal bank berjalan dengan baik dan menilai sejauh mana fungsi manajemen risiko telah bekerja dengan baik. Prinsip etika akuntansi. 1. Tanggung jawab. Seorang akuntan mengemban tanggung jawab moral untuk melayani kepentingan publik dengan baik, termasuk melayani kepentingan kliennya. Etika profesi akuntan menuntut setiap akuntan untuk mendahulukan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Demi mewujudkan tanggung jawab moral tersebut, setiap akuntan dituntut untuk memiliki kompetensi yang benar-benar teruji, memiliki kualifikasi tinggi, dan harus terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan profesi akuntansi serta tuntutan perkembangan bisnis dan keuangan. 2. Prinsip integritas. Integritas berarti keutuhan karakter moral yang tidak terbelah oleh berbagai kepentingan yang menyimpangkan perilaku sebagai seorang akuntan profesional. Integritas ini menjadi dasar moral bagi akuntan untuk tetap teguh melayani kepentingan publik dan klien selama kepentingan klien tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Akuntan yang berintegritas adalah orang yang konsisten dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, memberikan konsultasi, dan melakukan audit. Itu berarti seorang akuntan dituntut untuk bersikap netral dan bebas dari segala kepentingan pribadi yang dapat menyimpangkannya dalam menyajikan dan mengaudit laporan keuangan. 3. Prinsip independensi. Independensi mengandung pengertian akuntan melepaskan diri dan bebas dari segala kepentingan pribadinya dan murni sepenuhnya bekerja demi
kepentingan klien dan publik. Semua profesional harus independen, dalam arti mereka tidak mengambil keputusan dan memberikan jasa profesionalnya sekedar untuk membahagiakan klien. Akuntan manajemen bank harus independen untuk memberikan analisis dan rekomendasi yang objektif kepada manajemen. Auditor internal juga harus independen agar dapat memastikan perusahaan bank tidak salah kelola. Independensi auditor eksternal penting untuk memberikan nilai tambah melalui orientasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Auditor eksternal tidak boleh memiliki hubungan pribadi dengan manajemen yang diaudit. 4. Prinsip konfidensialitas. Prinsip ini menuntut akuntan untuk merahasiakan informasi keuangan bank yang menjadi objek akuntansi dan audit. Bagi akuntan manajemen dan auditor internal, prinsip ini berlaku dengan sendirinya karena mereka adalah pegawai internal bank bersangkutan. Bagi auditor eksternal harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien dan audit dan tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yaitu klien dan auditor eksternal, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip konfidensialitas perlu dicantumkan dalam surat perikatan auditor sejak awal kontrak, termasuk pengecualian yang mengharuskan informasi bisa dibuka karena alasan tertentu.